Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan teknologi minyak dan gas bumi. Mengenai topik yang saya akan sampaikan yaitu solvent dewaxing. Saya sendiri bernama Desi Norma Yunita, yang kedua Novia Rahmawati, dan yang ketiga Dais Dora Calivia Wijaya. Solvent dewaxing. Rafinato dilarutkan dalam pelarut metil keton (MEK) dan larutan secara bertahap dingin selama parafin dengan berat molekul tinggi wax mengkristal, dan larutan yang tersisa disaring. Diekstraksi dan minyak yang dihasilkan dari wax disebut minyak pelumas. Di beberapa kilang modern, penghapusan aromatik dan lilin dilakukan oleh proses katalik di semua proses hidrogenasi. Dewaxing adalah salah satu proses paling penting dan paling sulit dalam minyak pelumas manufaktur. Ada dua jenis proses yang digunakan saat ini, yaitu satu menggunakan pendingin untuk mengkristal lilin dan pelarut untuk mencairkan porsi minyak secukupnya memungkinkan penyaringan cepat untuk memisahkan lilin dari minyak. Yang lainnya menggunakan selective proses hydrocracking untuk memecahkan molekul lilin menjadi hidrokarbon. Ada dua pelarut utama yang digunakan di Amerika Serikat dalam pelarut dewaxing proses. Pertama keton, kedua propana. Proses keton menggunakan campuran metil etil keton MEK dengan metil iso butil keton MIBK atau MEK dengan toluena. Pelarut bertindak sebagai pengencer untuk fraksi minyak berat molekul tinggi untuk mengurangi viskositas campuran dan memberikan volume cairan yang cukup untuk memungkinkan pemompaan dan penyaringan. Operasi proses untuk kedua proses pelarut serupa, tetapi berbeda peralatan yang digunakan dalam pembagian pemulihan proses, pendinginan, dan pelarut. Sekitar 85% dari instalasi dewaxing menggunakan keton sebagai pelarut dan yang lainnya 15% menggunakan propana. Keuntungan dan kerugian komparatif dari proses adalah: 1. Tersedia lebih murah dan lebih mudah dipulihkan. Yang ini itu propana. Yang kedua, pendinginan langsung dapat dilakukan dengan penguapan pelarut sehingga mengurangi biaya modal dan perawatan permukaan yang dikorek pendingin. 3. Tingkat filtrasi yang tinggi dapat diperoleh karena viskositasnya yang rendah pada suhu sangat rendah. 4. Menolak aspal dan resin dalam umpan. 5. Perbedaan besar antara suhu filtrasi dan titik tuang minyak jadi 25 hingga 45 derajat Fahrenheit. 6. Membutuhkan penggunaan bantuan dewaxing. Keton 1. Perbedaan kecil antara suhu filtrasi dan titik tuang minyak dewaksit 9 hingga 18 derajat Fahrenheit. A. Sebuah kemampuan titik tuang yang lebih rendah. B. Pemulihan panas yang lebih besar dengan pertukaran panas. C. Persyaratan pendinginan yang lebih rendah. 2. Tingkat pendinginan yang sangat cepat. Shock chilling dapat digunakan untuk meningkatkan proses operasi. 3. Tingkat filtrasi yang baik tetapi lebih rendah daripada propana. Mula-mula, treat dengan kandungan wax atau waxy oil. Kemudian, dipanaskan dulu untuk menghilangkan inti kristal yang masih ada pada temperatur 70 derajat Celcius. Kemudian, bersama-sama dengan solvent didinginkan menggunakan chiller sampai suhu dewaxing yaitu minus 21 derajat Celcius. Dengan atau tanpa diikuti penambahan solvent tergantung feedstocknya. Pendinginan ini dilakukan pada double pipe heat exchanger atau chiller yang dilengkapi dengan scraper dengan media pendingin atau refrigeran propane. Kemudian masuk ke proses berikutnya adalah proses filtrasi. Proses filtrasi bila dihendaki secara kontinu maka diperlukan proses rotary filter. Permukaan cairan atau campuran wax dalam bak drum filter harus dijaga konstan untuk menjaga permukaan kick yang konstan pula. Di dalam filtrasi dilakukan 2 kali pelarutan atau pencucian, yaitu pencucian dingin dan pencucian panas.
Pada proses filtrasi wax ini, kristal-kristal wax akan dipisahkan dalam bentuk lapisan tipis atau cake yang menempel pada kain filter atau filter cloth, dicuci dengan dry solvent dingin dan dilepas dari kain filter dengan cara dihembus dengan inner gas. Kemudian, wax cake slurry via steam heater ke surge tank untuk selanjutnya dipisahkan dari solvent di seksi pengambilan solvent atau slack wax recovery untuk pemisahan solvent yang menghasilkan slack wax atau campuran minyak dan wax. Selanjutnya, solvent dari recovery system dikembalikan lagi untuk proses dewaxing karena adanya loss solvent selama beroperasi. Dan pada minyak hasil filtrasi atau filtered oil langsung dipompakan ke seksi pengambilan solvent atau dewax oil recovery. Cara mengambil minyak yang telah dihilangkan waxnya. Solvent yang telah melarutkan minyak sudah tidak aktif lagi. Untuk memperoleh solvent yang aktif, maka cairan filtrat yang terdiri dari solvent dan minyak ini dilakukan proses regenerasi atau yang disebut proses dewax oil recovery. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.